Halo Urusainers, kali ini kita akan menceritakan sebuah anime yang berjudul Sousou no Frieren. Anime ini berjenis adventure, drama, dan fantasi. Tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan alur ceritanya. Scan dimulai dengan memperlihatkan sekelompok party atau kelompok kesatria yang baru saja menyelesaikan misi mereka, yaitu membunuh Raja Iblis dan membuat kerajaan atau bahkan dunia mereka menjadi damai. Sedikit informasi, jadi cerita Frieren ini berlatarkan seorang wanita elf bernama Frieren. Ia bagian dari party atau kelompok kesatria yang membunuh Raja Iblis. Dan cerita ini sedikit berbeda dengan anime-anime lainnya, yang dimana jika anime lain menceritakan bagaimana mereka melawan sampai mengalahkan Raja Iblis, sedangkan di anime ini bercerita tentang kehidupan kesatria setelah mengalahkan Raja Iblis. Kembali ke cerita. Himmel memanggil Frieren karena mereka hampir sampai ke ibu kota kerajaan. Heiter berkata jika mereka akan bersorak karena para pahlawan telah kembali. Himmel menambahkan jika mereka harus mencari pekerjaan setibanya di rumah, karena pekerjaan mereka untuk membunuh Raja Iblis telah selesai. Setibanya mereka di gerbang ibu kota, para rakyat pun menyambut para pahlawan mereka dengan sukacita. Bahkan mereka dikawal oleh pasukan berkuda kerajaan. Mereka pun sampai di dalam istana kerajaan. Raja pun berterima kasih kepada mereka semua. Bahkan, Raja juga berkata akan membuat patung mereka semua di alun-alun ibu kota. Pesta perayaan kedatangan mereka pun berlanjut hingga malam hari. Pada saat perayaan di malam hari, Frieren dan teman yang lain berkumpul. Heiter yang seorang pendeta ternyata sangat menyukai minum-minum. Bahkan, Frieren memanggilnya pendeta sesat. Pada saat mereka selesai makan dan minum-minum, Eisen berkata, "Berakhir sudah." Dan Himmel pun menjawab, "Dengan ini petualangan kita selesai. Inilah akhir dari petualangan mereka semua, karena misi mereka sudah selesai. Sekarang hanya memori kebersamaan mereka yang hanya bisa mereka kenang." Mereka mengenang Himmel dan Eisen yang hampir dieksekusi raja, karena berbicara dengan raja menggunakan bahasa yang santai. Sampai Heiter yang teler dan hanya menjadi beban. Bahkan Frieren pun hampir dimakan oleh mimik. Sungguh kenangan yang akan mereka selalu ingat. Fenomena hujan meteor pun hadir malam itu. Fenomena yang hanya bisa terjadi 50 tahun sekali itu menjadi penanda era yang damai. Frieren pun protes karena tidak bisa melihat hujan meteor dengan jelas karena melihatnya di ibu kota. Ia pun mengajak yang lainnya melihat hujan meteor itu di tempat yang lebih bagus. Seketika Himmel tertawa. Walau Himmel berkata tidak apa-apa ketika Frieren bertanya, namun ia tertawa karena ia tahu belum tentu mereka masih hidup 50 tahun lagi. Karena Himmel dan Heiter adalah manusia biasa. Eisen seorang dwarf dan Frieren adalah seorang elf yang umurnya bisa sangat panjang dibandingkan dengan manusia normal. 50 tahun baginya hanyalah esok hari. Mereka pun berpisah. Frieren berniat menyusuri benua pusat selama 100 tahun untuk belajar sihir, dan akan menjumpai mereka sesekali, seolah teman yang lainnya akan hidup selama 1000 tahun. Setelah berkelana 50 tahun, Frieren pun kembali ke ibu kota, karena mencari tanduk naga kegelapan yang ia titipkan kepada Himmel. Ia pun pergi menemui temannya sekalian akan melihat hujan meteor era yang hanya terjadi 50 tahun sekali. Frieren pun sampai di ibu kota dan berjumpa dengan Himmel yang sudah menjadi pria jompo dan botak. Bahkan tinggi badannya pun berkurang drastis. Himmel pun mengajak Frieren ke rumahnya. Frieren pun meminta tanduk naga kegelapan kepada Himmel. Himmel dan Frieren pergi untuk melihat hujan meteor era, dan tidak lupa mereka mengajak Heiter dan Eisen. Mereka semua pun berkumpul di luar ibu kota. Eisen tidak berubah terlalu banyak. Heiter pun hanya bertambah keriputnya saja. Mereka pun berjalan ke tempat yang dijanjikan Frieren. Himmel merasa sangat bahagia karena bisa mengingat memori sewaktu mereka bersama, dan ini adalah hal yang ia nantikan selama 50 tahun. Karena bisa berkumpul seperti dulu, ia pun berterima kasih kepada Frieren. Mereka pun menikmati hujan meteor kedua mereka bersama-sama. Tidak berapa lama, Himmel pun berpulang dengan penuh rasa damai dan bahagia. Semua warga berkumpul untuk melihat jasad sang pahlawan untuk terakhir kalinya. Frieren menangis di pemakaman Himmel karena rasa penyesalan yang amat dalam. Ia kesal karena tidak cukup banyak mengenal Himmel, walau sudah bersama selama 10 tahun. Mereka pun berpisah untuk kedua kalinya. 20 tahun setelah kematian pahlawan Himmel.
Frieren tersesat di pinggiran kota. Ia bertemu seorang anak kecil dan bertanya kepadanya, di mana rumah Heather? Dan anak kecil itu pun mengantar Frieren ke rumah Heather. Anak kecil ini ternyata murid Heather. Anak kecil ini bernama Fern. Ia anak yatim piatu korban perang. Heather bertanya kepada Frieren, ada apa ia menemuinya? Frieren menemuinya karena sekalian belanja ke kota suci, juga ingin membalas hutang kepada Heather sebelum Heather meninggal. Heather pun meminta satu permintaan, yaitu menjadikannya Fern murid Frieren, karena Fern punya bakat sihir. Selain meminta Fern dijadikan murid Frieren, ia juga meminta Frieren menafsirkan buku yang ia tidak bisa mengerti. Scan pun berpindah di mana Fern mencoba sihirnya, di mana jika ia bisa melubangi batu di seberang jurang, itu artinya ia sudah mandiri. Namun, ia gagal melubangi batu tersebut. Dan episode 1 pun selesai.